Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan Putra Indarto. Di sini kami akan membuat video fisika. Kami beranggotakan Bayu Ramadan Putra Indarto, absen 06, Billy Kevin Simamora, absen 08, Kelvin Parasian Hens Pardeman Tobing, absen 15, Muhammad Noval Arafi, absen 21, dan Yudhistira Alfirdaus, absen 36. Poin pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global merupakan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Sumber energi bumi banyak berasal dari matahari, di mana sebagian besar energi berbentuk radiasi gelombang pendek seperti cahaya tampak. Saat energi tersebut datang ke permukaan bumi, energi itu akan berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Kemudian permukaan bumi akan menyerap sebagian panas lalu memantulkan kembali sisanya. Sebagian panas tersebut ada yang berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Tapi sebagian panas juga ada yang tetap terperangkap di atmosfer bumi karena menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti karbon dioksida, uap air, sulfur dioksida, dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi tersebut. Gas-gas tersebut nantinya menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi. Akibatnya, panas itu akan tersimpan di permukaan bumi yang membuat suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Dalam hal ini, efek rumah kaca menjadi gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global yang dialami bumi dan segenap isinya. Yang poin kedua, pengertian dan sejarah singkat pembentukan IPCC yang menaungi masalah pemanasan global. IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim didirikan pada tahun 1988 oleh dua lembaga PBB, yaitu World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Program (UNEP). Mereka bekerja sama untuk menyediakan penilaian ilmiah yang komprehensif tentang perubahan iklim kepada pemerintah-pemerintah dunia. Sebelum adanya IPCC, kekhawatiran tentang perubahan iklim sudah mulai muncul, terutama setelah banyak penelitian ilmiah menyoroti potensi dampak serius dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Namun belum ada badan yang secara resmi mengkoordinasikan penelitian ini dan memberikan panduan kepada pemerintah. Pendirian IPCC menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk memahami, mengukur, dan merespon tantangan perubahan iklim. Melalui laporan-laporan periodik yang disusun oleh ribuan ilmuwan dari seluruh dunia, IPCC memberikan penilaian ilmiah yang objektif tentang kondisi iklim global, dampaknya, dan opsi kebijakan yang memungkinkan. Sementara itu, pemanasan global yang merupakan fokus utama IPCC telah menjadi perhatian dunia sejak awal dekade terakhir. Sejak awal revolusi industri, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Melalui laporan-laporan IPCC, pemerintah dunia mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca
dan mengambil tindakan adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Dengan demikian, IPCC telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan iklim global dan mendorong tindakan kolaboratif untuk menghadapi tantangan ini. Perkenalkan, saya Billy Kevin Simamora dari kelas 10-2 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3 dan 4. Untuk soal yang ketiga, pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi pada saat panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida bisa menahan panas matahari, yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Dalam kondisi normal, matahari menyinari bumi pada siang hari sehingga permukaannya akan terasa hangat. Sementara pada malam hari permukaan bumi akan terasa dingin. Namun, lantaran ada efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi itu diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Itulah yang menyebabkan bumi makin hangat dari tahun ke tahun. Adapun pengertian efek rumah kaca menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Asosiasi Energi New Mexico dari Amerika Serikat. Efek rumah kaca merupakan kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan bermotor atau asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Untuk yang kedua, Badan Perlindungan Lingkungan atau AS. Efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi, yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Untuk yang ketiga ada Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam. Efek rumah kaca merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan yang tengah terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi semakin meningkat karena terperangkap oleh gas karbon dioksida yang semakin banyak dari hari ke hari. Hal itu menjadikan bumi semakin panas dan berpotensi menimbulkan bencana. Untuk soal yang keempat, pengertian dan sejarah singkat UNFCCC. UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim merupakan perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. UNFCCC diadopsi tanggal 9 Mei 1992 dan dapat ditandatangani sejak 4 Juni 1992. UNFCCC melibatkan 196 penanda tangan per Maret 2014. Konvensi ini mendapat legitimasi luas karena keanggotaannya yang hampir universal. Penandatangan konvensi ini bertemu setiap tahun sejak 1995 dalam konferensi penandatangan atau COP untuk menilai kemajuan terkait perubahan iklim. Pada tahun 1997, Protokol Kyoto disepakati dan mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perjanjian Cancun 2010 menyatakan bahwa pemanasan global di masa yang akan datang harus dibatasi di bawah 2,0 derajat Celcius relatif terhadap tingkat suhu pra-industri. COP ke-20 dilaksanakan di Peru tahun 2014. Salah satu tugas pertama yang diterapkan oleh UNFCCC adalah pembentukan inventaris gas rumah kaca nasional yang berisikan emisi dan pengurangan gas rumah kaca atau GRK oleh setiap negara penanda tangan
Inventaris tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkat suhu yang diperlukan agar negara-negara aneks yang pertama Protokol Kyoto bisa bergabung dan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Investasi inventaris harus selalu dimutakhirkan secara rutin oleh negara-negara aneks yang pertama. UNFCCC juga merupakan nama sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugaskan mendukung pelaksanaan konvensi ini. Kantornya terletak di Haus Karstangen dan UN Campus atau Eugen di Bonn, Jerman. Sejak 2006 sampai 2010, sekretaris ini dipimpin oleh Ivo de Boer. Tanggal 17 Mei 2010, Christiana Figueres dari Costa Rica menggantikan De Boer, sekretaris yang dibantu oleh program paralel Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Ini bertujuan mencapai kesepakatan melalui rapat dan pembahasan sejumlah strategi. Yang kelima, poin-poin utama dari isi perjanjian UNFCCC. Yang pertama, tujuannya untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam, dan memungkinkan pembangunan ekonomi berlanjut secara berkelanjutan. Yang kedua, prinsip dari perjanjian UNFCCC. Negara maju diharapkan dapat memimpin upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, komitmen negara-negara bijak, yaitu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, pembiayaan. Negara-negara maju diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada negara-negara yang masih berkembang untuk membantu mereka dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Yang kelima, rapat para pihak atau Conference of the Parties atau COP. UNFCCC menetapkan sebagai pertemuan tahunan yang dikenal sebagai COP, di mana negara-negara pihak yang bertemu dilakukan untuk menentukan atau menilai kemajuan, menetapkan langkah-langkah lebih lanjut, dan memperkuat atau memperbarui komitmen mereka. Yang keenam, gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang menyerap, dan gas tersebut akan memancarkan radiasi inframerah sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang dapat menghangatkan bumi. Lanjut, yaitu jenis-jenis gas rumah kaca. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Sumbernya itu dari karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, deforestasi, dan proses industri. Yang kedua, metana atau CH4. Sumbernya dari metana ini yaitu pertanian seperti peternakan sapi dan sawah, pembuangan sampah, dan populasi dan produksi serta transportasi bahan bakar fosil. Yang ketiga, dinitrogen oksida atau N2O. Sumbernya dari dinitrogen oksida ini adalah pertanian, khususnya dari penggunaan pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen itu biasanya dari kotoran hewan. Sumber yang kedua dari pembakaran bahan bakar fosil dan beberapa proses-proses industri. Yang keempat, gas-gas fluorinasi. Sumber dari gas-gas fluorinasi ini bersumber dari bahan kimia industri seperti hidrofluorokarbon atau HFCS. Yang kedua, perfluorokarbon atau PFCS. Yang ketiga, sulfur heksafluoroida atau SF6.
dan nitrogen trifluoroida atau NF2. Jadi itulah beberapa penjelasan dari 7. Jelaskan secara singkat tentang aktivitas yang berperan dalam pemanasan global. A. Transportasi. Emisi transportasi berbahan bakar fosil menimbulkan kabut asap, jelaga, dan polusi udara berbahaya. Mengurangi emisi transportasi adalah salah satu langkah paling penting dalam memerangi darurat iklim dan solusi terhadap masalah transportasi saat ini sudah tersedia. B. Aktivitas industri. Aktivitas yang melibatkan pembakaran sempurna maupun pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan gas CO2 sehingga menaikkan konstruksi gas ke atmosfer. C. Pembangunan hutan. Pengundulan hutan secara besar-besaran berarti hilangnya faktor penyerapan gas rumah kaca. Karbon dioksida di atmosfer ini disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan tata guna lahan seperti perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. D. Proses pembusukan sampah organik. Sampah organik dapat terurai secara anaerob dan aerob. Melalui proses tersebut sama-sama menghasilkan gas rumah kaca. Sampah organik umumnya berupa dedaunan, sayuran, buah, dan bekas makanan. E. Peternakan dan pertanian. Sektor peternakan berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan. Sektor peternakan menyumbang gas metana, CH4, dinitrogen oksida, N2O, karbon dioksida, CO2, dan amonia yang dapat menimbulkan hujan asam. Sektor pertanian disebabkan oleh cara praktik budidaya pertanian yang tidak berkelanjutan dan menyumbang sekitar 11% dari total emisi gas rumah kaca. Nomor 8. Jelaskan dampak gas CO2 terhadap pemanasan global. Saat CO2 menyerap energi inflamera ini, ia bergetar dan memancarkan kembali energi inflamera ke segala arah. Sekitar setengah dari energi tersebut dilepaskan keluar angkasa dan sekitar setengahnya kembali ke bumi sebagai panas sehingga berkontribusi terhadap efek rumah kaca. CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Karbon dioksida dapat menyebabkan perubahan iklim yang merugikan seperti perubahan cuaca ekstrim, perubahan musim, dan kerusakan ekosistem. 9. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia tidak beracun dan tidak mudah terbakar yang mengandung atom karbon, klor, dan fluor. Mereka digunakan dalam pembuatan semprotan aerosol, bahan peniup untuk busa dan bahan pengemas, sebagai pelarut dan sebagai pendingin. CFC memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu CFC dapat mengakibatkan lubang pada lapisan ozon bumi,
karena CFC akan naik ke ozon dan akan mengikat ozon sehingga akan terbentuk lubang di lapisan ozon. Zat CFC terdapat pada pengharum ruangan, pendingin ruangan, dan kulkas. Bila dilepas ke atmosfer, zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari, yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. 10. Hidrofluorokarbon atau HFC, salah satu dari beberapa senyawa organik yang terdiri dari hidrogen, fluor, dan karbon. HFC diproduksi secara sintetis dan digunakan terutama sebagai pendingin. Dampak HFC terutama berasal dari efek pemanasan ekstrimnya. Bahkan dalam jumlah yang relatif kecil, mereka berkontribusi signifikan terhadap pemanasan jangka pendek sebagai gas rumah kaca yang ratusan hingga ribuan kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida atau CO2 per unit massa. HFC mulai digunakan untuk membantu memulihkan lapisan ozon karena sebelumnya gas yang digunakan adalah klorofluorokarbon atau CFC yang menimbulkan lubang ozon di atmosfer. Penggunaan CFC dihentikan sesuai dengan ketentuan Protokol Montreal. Walaupun HFC tidak berdampak terhadap lubang ozon, gas ini tetap berdampak terhadap pemanasan global mengingat HFC merupakan gas rumah kaca. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 11, 12, dan 13. Lalu untuk nomor 11 adalah amandemen Kigali adalah perubahan terhadap protokol Montreal yang disepakati pada tahun 2016 di Kigali, Rwanda. Amandemen ini bertujuan untuk mengurangi produksi dan konsumsi hidrofluorokarbon HFC yang merupakan gas rumah kaca yang dengan potensi pemanasan global yang tinggi. Amandemen ini mewajibkan negara-negara untuk secara bertahap mengurangi penggunaan HFC yang banyak digunakan dalam pendingin ruangan dan alat-alat lainnya sehingga membantu memerangi perubahan iklim global. Selanjutnya nomor 12 adalah pemanasan global memiliki berbagai dampak serius termasuk pencairan es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Yang kedua, tenggelamnya pulau kecil. Banyak pulau kecil menghadapi risiko tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Yang ketiga, rusaknya hutan bakau. Hutan bakau yang penting untuk ekosistem pesisir terancam oleh kenaikan permukaan laut dan perubahan suhu. Lalu yang keempat adalah peningkatan suhu permukaan laut, mengganggu ekosistem laut dan memengaruhi pemutihan terumbu karang yang sensitif terhadap perubahan suhu. Yang kelima adalah cuaca ekstrim. Pemanasan global meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti ENSO, badai, banjir, dan kekeringan. Lalu saya akan menjelaskan ENSO. Badai ENSO terdiri dari La Nina, El Nino, dan kondisi cuaca normal. Adalah fenomena yang terkait dengan siklus iklim di kawasan Pasifik tropis. Yang pertama adalah La Nina. Ciri-ciri badai La Nina adalah suhu permukaan laut di bagian timur dan tengah Samudra Pasifik lebih dingin dari rata-rata. Dampaknya menghasilkan curah hujan yang tinggi di beberapa daerah seperti Asia Tenggara, Australia, dan bagian barat Amerika Serikat. Sementara bagian barat daya Amerika Serikat dan Amerika Tengah cenderung lebih kering. Lalu ada badai El Nino. Ciri-ciri badai El Nino, suhu permukaan laut di bagian timur dan tengah Samudra Pasifik lebih hangat dari rata-rata. Dampaknya menyebabkan cuaca kering di Australia dan Asia Tenggara. Sementara Amerika Selatan bagian barat dan Amerika Serikat bagian selatan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan banjir. El Nino juga bisa menyebabkan cuaca lebih hangat di banyak bagian dunia. Lalu yang ketiga adalah cuaca normal. Ciri-ciri cuaca normal yaitu suhu permukaan laut di Samudra Pasifik berada dalam kondisi rata-rata atau normal. Dampaknya kondisi cuaca lebih stabil dan tidak menunjukkan pola cuaca ekstrim yang disebabkan oleh La Nina dan El Nino. Cuaca dan iklim di berbagai wilayah cenderung mengikuti pola musiman yang biasa. Nah, kedua fenomena La Nina dan El Nino adalah bagian dari siklus yang disebut El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang memiliki dampak signifikan pada cuaca global. Lalu nomor 13 adalah penanggulangan dampak persoalan global dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain pertama mengurangi emisi gas rumah kaca.
Menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan hidroelektrik meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah reboisasi dan penghijauan, menanam pohon dan melindungi hutan yang ada untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi menggunakan teknologi yang lebih efisien dalam transportasi industri dan bangunan untuk mengurangi konsumsi energi. Lalu yang keempat adalah mengurangi limbah. Mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah dengan cara yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan sampah. Yang kelima, adaptasi infrastruktur. Membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim, seperti sistem drainase yang lebih baik dan perlindungan pantai. Lalu yang keenam, peraturan dan kebijakan. Menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengurangan emisi seperti pajak karbon dan standar emisi yang ketat. Yang ketujuh, edukasi dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kedelapan, kerjasama internasional. Berpartisipasi dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris untuk bekerja sama secara global dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, langkah-langkah ini memerlukan upaya bersama dari individu, pemerintah, dan sektor swasta untuk mencapai hasil yang signifikan. Terima kasih. 14. Kesepakatan internasional mengenai pemanasan global. 1. KTT Bumi di Stockholm. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan KTT dengan tema Our Common Future yang dikenal dengan KTT Bumi atau Summit Conference on Human Environmental Our Common Future. KTT ini diadakan di Stockholm pada tanggal 15 Juni 1972. Protokol Rio de Janeiro. Nomor 2. Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun KTT Bumi. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Nomor 4. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, atau Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC adalah badan internasional terkemuka untuk menilai perubahan iklim. IPCC didirikan oleh dua organisasi, yaitu PBB dan WMO, World Meteorological Organization. Nomor 5. United National Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. UNFCCC merupakan sebuah perjanjian internasional yang didirikan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Nomor 6. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Nomor 7. KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali. KTT ini membahas tentang pemanasan global yang dianggap sebagai bahaya serius yang mengancam dunia pada masa mendatang. Nomor 8. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. APPCDC merupakan kerjasama antara Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan RCC. Negara-negara tersebut telah sepakat untuk kerjasama dengan mitra dari sektor swasta. Tujuan untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan bersih teknologi yang lebih efisien, memenuhi tujuan untuk keamanan energi, mengurangi populasi udara nasional, dan perubahan iklim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.